Bab 682. Pujian rendah hati Sally. Kamu mau mencoba sendiri agar tahu aku sudah sampai ke tingkat mana. Sally berbicara dengan santai. Kemudian dia sedikit menggerakkan pinggangnya dan berjalan dengan pelan. Sepatu hak tinggi yang dia kenakan mengeluarkan suara yang nyaring. Dia berjalan ke arah Shinichi terlebih dahulu. Tapi kelihatannya dia tidak terlihat seperti ingin bertarung. Sebaliknya seperti seorang wanita yang membawa papan di arena saat ingin beristirahat. Sally tidak sengaja menggodanya. Tapi semua gerakan dan senyuman yang dia miliki telah mengelurakan karisma yang sangat menggoda orang sehingga membuat hati semua pria di sana tergerak. Tatapan mata Shinichi menjadi semakin panas. Lalu berkata, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kemudian dia langsung menggerakkan kakinya sambil melayangkan tinjunya ke arah Sally. Meskipun kata-kata Shinichi sedikit sembrono, tapi dia tidak pernah ceroboh saat mengeluarkan kekuatannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Cherry. Kemungkinan wanita di hadapannya ini adalah seorang pebela diri. Shinichi tentu saja tidak akan meremehkannya. Shinichi yang terlihat sangat kuat saat melayangkan serangannya. Sebaliknya Sally terlihat seperti sebuah pohon willow yang lemah. Seyanda yang lainnya sangat terkejut melihat ini. Apalagi Junko. Dia hampir berteriak dan tidak berani melihat adegan ini. Tapi yang membuat orang sangat tidak menyangka adalah Sally tidak menghindari serangan Shinichi sama sekali. Dia mengangkat tinggi satu kakinya ke atas dengan sangat fleksibel. Ini adalah cara yang diajarkan Louis kepadanya. Mata Shinichi bersinar. Ini adalah postur yang sangat indah. Dia pernah berkhayal untuk menangkap kaki Sally dengan satu tangan dan mendorongnya ke depan. Lalu saat Sally jatuh, dia akan menekan tubuhnya yang kuat ke depan. Memikirkan ini saja membuatnya merasa senang. Shinichi pun benar-benar melakukan ini. Jadi dia sudah siap menahan Sally dengan satu tangan saat Sally mendekat. Lalu tangannya bersilang ke depan. Tapi hal yang membuatnya benar-benar tidak menyangka adalah saat Shinichi membuka lebar tangannya. Tendangan yang dikeluarkan oleh Sally dari atas ini mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Plak. Bisa dilihat tangan Shinichi langsung bengkok ke dalam. Lalu akhirnya mengenai kepalanya sendiri. Mana mungkin dia ada kesempatan untuk menindas orang lagi. Weng. Seketika kepala Shinichi bergetar. Pikirannya kosong. Lalu ada suara denggungan yang keras di telinganya. Tak. Shinichi tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan akhirnya dia jatuh ke pinggiran arena. Lalu dia bergulingan dan akhirnya jatuh dari sana. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu adalah Louis? Sally telah mengalahkan Shinichi dengan mudah. Lalu dia berbicara mengejeknya, siapa sangka orang yang tadinya berbicara dengan penuh semangat bisa selemah ini. Dikalahkan dalam satu serangan adalah sebuah penghinaan yang besar. Lalu mendengar penghinaan yang dikatakan oleh Sally membuat Shinichi yang sudah kembali sadar langsung marah besar. Aku tadi terlalu ceroboh. Ayo kita bertarung lagi. Shinichi tidak terima. Dia masih ingin naik ke arena. Tapi Jerry menghentikannya, kalau kalah terima saja. Sikap ceroboh dari mana? Berdirilah dengan baik. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Sayangnya Shinichi sudah turun dari arena. Jadi tentu saja dia tidak bisa naik lagi. Jika tidak dia akan merusak aturan pertarungan ini. Selain itu, Jerry bisa melihat Sally adalah seorang pebela diri. Jika tidak mana mungkin dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan hanya dengan satu tendangan saja. Jadi mungkin saja Shinichi akan tetap kalah kalau bertarung dengannya lagi. Nanti dia akan merasa lebih memalukan. Benar-benar tidak bisa menghindari takdir. Mereka bisa menghindari Louis.
Tapi mereka menghiraukan keberadaan Sally. Ekspresi wajah Jerry pun berubah menjadi buruk. Saat ini semua orang di sana menunjukkan ekspresi wajah yang penuh semangat. Babak ini berakhir dengan sangat cepat. 1 detik yang lalu mereka masih sangat mengagumi bentuk tubuh Sally. Lalu 1 detik kemudian mereka terkejut dengan 1 tendangan Sally berhasil membuat lawannya jatuh dari arena. Saat ini semua orang Persatuan Saiyan baru kembali sadar. Mereka ternyata memenangkan babak ini. Karena Sally mewakilkan Persatuan Saiyan mereka. Selama Sally bisa bertahan di beberapa pertarungan berikutnya, maka mereka pasti akan menang. Bahkan Shinichi yang merupakan perwakilan paling kuat dari Persatuan Yoshikawa saja sudah dikalahkan. Jadi siapa yang masih bisa menjadi lawan Sally? Hal ini seperti sudah memperlihatkan siapa pemenangnya. Semua anggota Persatuan Saiyan mulai bersorak gembira saat memikirkan hal ini. Mereka sepertinya telah melampiaskan semua rasa depresi mereka yang sebelumnya. Awalnya mereka mengira akan kalah. Siapa sangka akan terjadi perubahan seperti ini. Setelah Junko tercengang beberapa saat, barulah dia berkata dengan tidak masuk di akal, Sally bisa menang. Selama ini aku bahkan tidak tahu kalau Sally adalah seorang pebela diri. Dia merasa dirinya seperti seorang sahabat palsu. Saiyan sepertinya sudah memperkirakan hal ini dari awal. Lalu dia pun tersenyum dengan puas, bagaimana mungkin wanita Raja Tianxia adalah orang yang sederhana. Suara dia tidak besar dan hanya didengar oleh Junko. Tapi setelah itu dia langsung mengerti. Benar juga. Bagaimana mungkin dia bisa mengejar Raja Tianxia jika tidak memiliki kemampuan ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang sudah dialami oleh Sally selama beberapa tahun ini. Selama beberapa hari ini dia sudah mempermainkan aku saat aku bertanya padanya. Sepertinya aku harus memperkuat diriku lagi baru bisa, kata Junko dalam hati. Saat ini Sally memuji dirinya sendiri dengan cara yang rendah hati, aku melakukan ini bukan karena permintaan dari Tuan Saiyan. Tapi aku merasa bosan menonton ini. Siapa sangka aku masih merasa bosan setelah mengikuti pertarungan ini. Apakah masih ada orang yang ingin bertarung dengan aku? Jika tidak ada aku akan turun. Aku benar-benar bosan hingga tangan aku gatal. Semua orang diam. Orang lain bertarung di sini dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan sebuah wilayah. Tapi kamu melakukan ini hanya karena bosan. Jika kamu bosan maka pergi saja ke tempat lain. Mengapa mau ikut campur urusan orang? Semua anggota Persatuan Yoshikawa memutarkan matanya sendiri. Haha, gadis cantik, apakah kamu merasa bosan? Kalau begitu aku akan menemani kamu bermain. Tiba-tiba ada orang yang tertawa ringan. Lalu ada seorang pemuda tampan dari negara Long berjalan naik ke arena sambil memperhatikan Sally dengan tatapan yang menarik. Bersambung.